Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kembali lagi dengan Kak Ahmad. Nah, pada video kali ini kita akan belajar fisika. Kira-kira kita akan belajar fisika apa ya hari ini? Nah, sebelum itu, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sebuah kapal yang besar bisa mengapung di lautan? Atau sebuah batu bisa ketika dilempar ke dalam air bisa tenggelam, sedangkan balon udara bisa melayang di udara? Nah, jawabannya terletak di hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, mengetahui biografi Archimedes. Yang kedua, mengetahui prinsip hukum Archimedes pada benda mengapung dan tenggelam. Yang ketiga, penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk. Kalian tahu nggak sih siapa sih Archimedes itu? Archimedes merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Sirakusa pada tahun 287 sebelum Masehi. Kontribusi Archimedes ini pada pengetahuan banyak sekali loh. Salah satunya di bidang fisika. Dia menemukan gaya angkat benda fluida yang lebih familiar dikenal dengan hukum Archimedes. Tapi apa sih sebenarnya hukum Archimedes itu sendiri? Hukum Archimedes itu kira-kira bunyinya begini. Suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Nah, coba kalian ingat-ingat pada video yang di awal tadi. Kira-kira kenapa batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti kalian berpikir kalau batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi. Kapal besar yang lebih berat daripada batu kok bisa mengapung? Kalau memang karena berat, seharusnya kapal besar juga tenggelam. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu, jawaban yang benar apa ya? Singkatnya adalah karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Apa itu massa jenis? Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang massa jenis, coba kalian pikirkan mana yang lebih berat antara 1 kg besi dengan 1 kg kapas. Nah, pasti banyak di antara kalian menganggap bahwa lebih berat 1 kg besi. Padahal sama aja loh, cuma bedanya 1 kg besi itu volumenya lebih kecil, sementara 1 kg kapas itu volumenya lebih besar. Kenapa bisa begitu? Nah, karena massa jenis besi itu lebih besar daripada massa jenis kapas. Massa jenis itu adalah kerapatan massa. Massa pada besi itu sangat rapat, sementara massa pada kapas itu sangat renggang. Nah, secara matematis, kerapatan massa ini bisa kita nyatakan dalam rumus massa jenis atau rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, pada kasus besi dengan kapas tadi, kalian bisa lihat bahwa massanya sama-sama 1 kg. Tapi, karena volume besi lebih kecil dibandingkan volume kapas, maka massa jenis besi jadi lebih besar dibanding massa jenis kapas. Nah, kakak ada cerita menarik nih tentang Archimedes dan massa jenis ini. Kalian mungkin pernah dengar. Jadi, pada waktu itu, Hiero II, Raja Sirakusa, menyuruh seorang tukang emas untuk membuatkannya mahkota dari emas milik sang raja. Selang beberapa waktu, tukang emas kembali dengan mahkota yang di-request raja. Tapi, bukannya senang, Raja Hiero malah menduga dia ditipu oleh tukang emas yang membuat mahkotanya. Nah, mahkota yang terbuat dari emas itu seharusnya berat. Tapi, Hiero merasa bahwa mahkota ini lebih ringan daripada emas biasanya. Dia menduga bahwa si tukang emas telah mengambil sebagian emas yang ia berikan, kemudian mencampurnya dengan bahan yang lain, sehingga berat mahkota jadi berkurang. Nah, Hiero pun meminta Archimedes untuk melakukan investigasi. Pertanyaannya begini, bagaimana cara mengetahui apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni atau campuran? Coba kalian pikir-pikir dulu. Kalau kalian jadi Archimedes, apa yang akan kalian lakukan? Berhubung Archimedes sudah mengetahui konsep massa jenis, maka dia sebenarnya tinggal mencari emas asli yang massanya sama dengan massa mahkota, kemudian mencari tahu apakah volume emas asli tersebut sama dengan volume emas mahkota.
Nah, untuk mencari emas asli yang masanya sama dengan massa mahkota itu nggak susah, tinggal ditimbang seperti ini. Kalau seimbang, maka massanya sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ya cara mengukur volumenya? Yang satu kan bentuknya mahkota, sedangkan yang satu lagi bentuknya masih berupa gundukan emas. Kan nggak segampang kita mencari volume kubus. Sebenarnya ada sih satu cara untuk mengetahui volumenya, yaitu dengan melebur kedua benda emas tersebut. Tapi Raja Hero tidak mau kalau harus sampai melebur mahkotanya untuk mencari tahu hal ini. Terus gimana dong cara mengukur volume mahkota emas dan gundukan emas tanpa harus meleburnya? Nah, Archimedes mendapatkan jawabannya ketika dia mandi. Ketika dia masuk ke dalam bak mandi, dia melihat bahwa air pada bak mandi tersebut naik. Akhirnya, dia sadar bahwa volume air yang naik itu sama dengan volume badannya yang masuk ke dalam air. Kalau begitu, dia sekarang bisa mendapatkan volume emas dan volume mahkota tersebut dengan cara memasukkan keduanya ke dalam air. Kalau volumenya sama, maka mahkota tersebut terbuat dari emas asli. Sementara kalau volume mahkota lebih besar, berarti mahkota tersebut terbuat dari emas campuran. Archimedes kemudian mengabarkan penemuannya ini kepada Hero. Setelah dicek, ternyata volume mahkota lebih besar dibandingkan volume emas. Kesimpulannya, mahkota tersebut terbuat dari emas campuran. Nah, kembali lagi ke hukum Archimedes. Dari tadi kita udah ngomongin tentang massa jenis, tapi kalau kita baca lagi hukum Archimedes, kelihatannya sama sekali nggak menyinggung tentang massa jenis. Terus hubungannya di mana? Nah, coba kita baca lagi di awal tadi. Suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Nah, air itu adalah salah satu contoh fluida. Ketika Archimedes masuk ke dalam bak mandi yang berisi air, ada air yang dipindahkan oleh badan Archimedes tersebut. Air yang dipindahkan ini memiliki berat. Nah, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkannya. Jadi, kalau kita tuliskan hukum tersebut dalam persamaan matematika, hasilnya gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau FA sama dengan W fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau FA itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali dengan gravitasi, maka rumusnya menjadi gaya angkat sama dengan massa fluida yang dipindahkan dikali dengan gravitasi. Dan karena massa jenis itu adalah massa dibagi volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalihkan antara massa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan. Jadi FA sama dengan rho fluida dikali G dikali volume fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis begini. FA sama dengan rho C dikali G dikali VD. Dengan rho C itu massa jenis fluida dan VD adalah volume yang dipindahkan. Sekarang coba kita balik lagi ke video yang awal tadi. Kira-kira kenapa batu bisa tenggelam di dalam air? Nah, dan kenapa kapal yang besar tidak tenggelam? Kita lihat aja nih bagaimana analisis gayanya ketika batu tersebut seluruhnya dimasukkan ke dalam air. Kita sudah tahu bagaimana cara menghitung gaya angkat atau FA. Sekarang, bagaimana kita menghitung gaya berat atau W? Itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, berhubung massa itu adalah rho dikali V, maka kita dapat bahwa W sama dengan rho batu dikali G dikali V batu. Kalau kalian perhatikan rumus ini, mirip loh dengan rumus gaya angkat. Kalau batunya dicelupin semuanya, maka volume batu sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Terus nilai G juga sama, volume sama, G sama, berarti yang beda apa?
Nah, satu-satunya pembeda adalah massa jenis. Jadi, karena massa jenis batu yang lebih besar dibandingkan massa jenis air, maka batu menjadi tenggelam. Nah, jadi bukan karena batu berat ya, tapi karena massa jenisnya lebih besar. Massa jenis air itu sendiri besarnya 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda-benda yang mengapung di atas air itu pasti massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik, sementara benda-benda yang tenggelam itu pasti massa jenisnya lebih besar dari 1 gram per cm kubik. Nah, kalian pernah lihat nggak orang yang mengapung di laut mati? Itu karena massa jenis manusia adalah 0,985 gram per cm kubik, lebih kecil daripada massa jenis air pada umumnya. Laut mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi loh. Massa jenisnya itu sekitar 1,24 gram per cm kubik, sehingga badan kita bisa dengan mudah mengapung di sana. Nah, jadi sudah paham ya prinsip tenggelam dan mengapung? Kalau sudah paham, kita lanjut ke penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Nah, hukum Archimedes itu sudah dikemukakan lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi kita sampai sekarang masih mempelajarinya di sekolah. Nah, hal itu menunjukkan bahwa hukum tersebut masih terpakai sampai sekarang. Yang udah jelas banget kepakai itu adalah ketika kita mendesain sebuah kapal. Kapal itu hanya bisa mengapung kalau dia bisa mengalami gaya angkat ke atas yang cukup besar. Dan ini dihitung menggunakan hukum Archimedes itu tadi. Berbagai macam kapal, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, pasti mempertimbangkan hukum ini ketika didesain. Selain itu, bahkan hukum Archimedes ini pun terpakai sampai di dapur loh. Misalnya, kita mau bikin bubur kacang hijau. Bagaimana cara memisahkan kacang hijau yang padat atau gizinya tinggi dengan kacang hijau yang tidak padat? Caranya, masukin aja ke dalam air. Kacang hijau yang mengapung itu pasti massa jenisnya lebih rendah, gizinya juga rendah, dan rasanya kurang enak. Bisa kita pisahkan, terus masak kacang hijau yang tenggelam aja. Nah, penjelasan dari tadi itu masih penerapan hukum Archimedes pada secair, padahal hukum ini juga berlaku di udara. Misalnya, ketika kita merancang balon udara, gimana tuh balon udara bisa terbang? Jawaban simpelnya adalah karena massa jenis balon udara dibuat lebih kecil dibandingkan massa jenis udara di sekitarnya, sehingga dia mengalami gaya angkat ke atas yang lebih besar. Kalian sendiri mungkin bisa coba pikirin hal ini. Kenapa balon yang kita tiup itu tidak bisa terbang ke atas, sementara balon yang diisi dengan gas helium bisa terbang ke atas? Yuk, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, gimana nih pembelajaran kita pada kali ini? Sudah bisa dipahami ya? Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk pembelajaran fisika berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.